Jalanan cukup padat ya teman-teman. Ini ada pasar. Nih teman-teman, kalau mau lihat lampu jauhnya nih, tuh. Coba kita lihat. Ini sedang perbaikan ya. Ini ada kontraflow nih. Jadi lumayan cukup padat. Halo sahabatku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita konten bersama Bianco lagi nih. Kita mau melakukan long trip ke arah timur. Sekarang hari Senin jam 4 subuh. Kita ada di Kota Bandung ya, Jembatan Pasupati teman-teman. Long trip kita kali ini akan ke Bromo teman-teman. Yeay. Lagi musim hujan gini. Kita nekat lakukan long trip ke Bromo. Mudah-mudahan perjalanan kita aman-aman aja ya teman-teman. Untuk rute perjalanan hari pertama kita ini, kita akan melintas di Pantura ya teman-teman. Nanti setelah melintas di Pantura, kita akan melipir ke bawah ke arah Solo. Tapi kita bakal melewati Tol Kayangan ke arah Dieng. Jadi kita akan melipir sedikit teman-teman. Di Diengnya tuh kita cuman melintas saja ya. Kebetulan waktu kita ke Jogja, pertama kali saya ngevlog konten motovlog perjalanan ke Jogja, kita sempet nginep sehari di Dieng, menikmati sunrise di sana. Itu udah hampir ya kurang lebih setahun lah, tahun lalu ya teman-teman. Jadi untuk kali ini kita lewat aja. Tapi waktu itu kita ke arah Diengnya tuh dari arah bawah ya teman-teman, dari arah Wonosobo. Sempet nyasar sih itu, saya juga kurang tahu nama daerahnya. Ada kita melintasi daerah yang tanahnya tuh bergeser, jadi ada apa, longsoran gitu teman-teman, di daerah sebelum ke Pasar Batur ya kalau nggak salah. Saya juga lupa kurang teman-teman. Mungkin harus lihat lagi nih saya video-video lamanya. Nama daerahnya. Nah, sekarang kita mau nyoba nih lewat apa? Lewat dari utara. Melintasi Dieng. Kita bakal melewati tanjakan yang terkenal juga tuh, tanjakan Krakalan ya teman-teman. Semoga aman-aman aja ya. Waduh, jalanan cukup padat ya teman-teman. Ini ada pasar Ujung Berung. Nah teman-teman, kebetulan kita juga mau ngetes nih lampu baru Bianco. Duromoto X1 ME. Kita beberapa minggu yang lalu baru upgrade penerangan ya. Jadi kalau kita jalan di kondisi gelap nih, bisa maksimal.
Nanti pas di Pantura juga kan menurut info tuh masih banyak jalan-jalan yang berlubang ya teman-teman. Setidaknya nanti kita pas melintas di sana ya, kalau misalkan masih gelap, mudah-mudahan lampu ini membantu ya. Jadi kita bisa melihat lubang-lubang dengan jelas gitu. Selain lampu juga nih kita upgrade klakson juga nih. Tuh, jadi kita bisa maksimal ya. Klakson yang kita pakai juga pakai Duromoto DM01 ya tipenya teman-teman. Sekalian kita review nih lampu Duromoto X1 ME, bagaimana kualitasnya kalau dipakai jalan. Oke, kita ini udah sampai di Bundaran Cibiru teman-teman. Kita ini akan jalan ke arah Ranca Ekek ya. Wah, pagi-pagi udah cukup padat di depan jalanan sepertinya. Oke, kita lurus terus teman-teman ke arah Sumedang. Kalau mau ke apa? Ke Ranca Ekek nih ke kanan nih. Lewat jalur selatan ya, teman-teman. Ke arah Ranca Ekek. Ini kita lurus terus ke arah Sumedang. Nanti dari Sumedang, Cirebon, melintasi jalur Pantura. Nih teman-teman, kalau mau lihat lampu jauhnya nih, tuh, cakep ya. Lampu kuningnya untuk menembus kabut atau pas hujan, enak banget tuh. Ini kita melintas di IPDN nih, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. ITB, oh di sini juga udah ada ITB ya. Ini daerah Jatinangor, kampus Jatinangor ITB-nya. Arah sebaliknya cukup padat ya teman-teman. Dari arah Bandung, dari arah mana ya ke sana ya? Daerah Sumedang ke arah Bandung, jalanan cukup padat. Nah, di saat-saat seperti ini nih, lampu tambahan sangat membantu teman-teman. View jalannya jadi lebih jelas ya teman-teman. Untuk belokan, lubang di jalan.
Kita lurus terus ke arah Sumedang, teman-teman. Ya, mantep nih. Cuman ya kalau misalkan pakai lampu seperti ini harus diperhatikan ya, teman-teman. Supaya tidak menyilaukan pengendara dari lawan arah, teman-teman. Saya pribadi juga, teman-teman, kalau bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang menyilaukan mata tuh sakit di mata. Jadi tidak nyaman gitu berkendara tuh. Bahkan kalau yang silau banget tuh, jalanan di depan tuh nggak kelihatan, teman-teman. Jadi gelap gitu. Mata tuh nggak bisa ngeliat ke arah depan. Jadi membahayakan ya, teman-teman. Kalau misalkan mau pasang lampu tembak juga ya, kan ada sudut-sudut batas amannya ya, supaya tidak menyilaukan pengendara dari lawan arah. Wow, jalannya bergelombang. Pas dibelokan lagi bergelombang ya. Kita melintasi Cadas Pangeran nih. Kelihatan nggak ya? Gelap kayaknya. Si gelap. Sebenarnya lewat kiri juga bisa, teman-teman, kalau ke arah mana ya? Ke arah Sumedang ya. Nggak harus lewat bawah. Waktu itu saya pernah lewat situ lebih sepi sih. Nah, kalau di sini kan banyak truk-truknya melintasnya di sini ya. Oh, lobang-lobang. Wih, jalurnya enak sih sebenarnya, teman-teman, ini. Meliak-liuk, bikin gak ngantuk. Cuman ya terkadang di belokannya tuh ada wow lubang-lubang, jadi jalannya tidak terlalu mulus ya, teman-teman. Wow, padat jalanan, teman-teman. Sumedang pagi hari ini terpantau sepi-sepi aja, teman-teman. Kebetulan sekarang saya trip ini pas bulan puasa ya, teman-teman. Mungkin videonya bakal di-uploadnya setelah lebaran nih. Jadi sebelum saya lupa, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya, teman-teman.
Selamat menikmati liburan ya teman-teman. Libur lebaran buat teman-teman yang mudik ataupun pergi liburan. Enjoy. Kalau misalkan nggak pas bulan puasa sih, kita pasti nyari sarapan di sini ya. Sarapan tahu Sumedang. Untuk cuaca pagi hari ini, langit tampak mendung ya teman-teman. Tuh di atas gunung juga kabutnya tebal kayaknya tuh. Biasanya kan matahari itu sudah terlihat ya. Sekarang udah hampir mau jam 6 nih. Jalannya banyak tambalan gini teman-teman. Tadi pagi pas mau berangkat teman-teman, ada aja pasti dalam setiap perjalanan tuh pasti ada sesuatu aja yang miss atau apa gitu teman-teman. Pas kita mau coba intercom teman-teman, saya sama istri, yang satu nggak nyala, padahal udah dicas. Pantes saya tuh tadi malam ngecas intercomnya tuh nggak full, sedangkan yang satu lagi cepat gitu, lebih cepat fullnya. Udah mah saya nungguin sampai malam, nggak full ya udahlah, akhirnya saya putuskan tinggal tidur aja, saya cabut gitu ya. Besok pagi bangun dicas lagi, selagi siap-siap gitu. Ternyata pas dicoba nggak nyala teman-teman, entah rusak entah apa. Jadi untuk perjalanan kali ini kita tidak menggunakan intercom nih, saya sama istri. Jadi kalau misalkan koordinasi haheho jadinya. Kan kita kan biasa kalau misalkan di depan gitu ada lubang atau apa gitu kan, saya selalu mengingatkan ya, biar boncengan juga siap nih. Kalau ada lubang nggak main hantem aja gitu. Terus kalau misalkan mungkin saya rada meleng gitu, kadang diingatkan juga sama istri saya, awas itu, hati-hati gitu. Jadi koordinasinya tuh enak ya. Kalau sekarang komunikasinya jadi kurang nih. Jadi kalau misalkan ada sesuatu ngobrol gitu, apalagi kan pasti haheho apa nggak kedengeran gitu. Suaranya nggak jelas, anginnya besar soalnya gitu. Meskipun kalau pakai, aduh itu apaan tuh, kucing apa tuh. Padahal itu intercom tuh belum setahun ya teman-teman saya pakai. Mungkin harus yang lebih mahal. Aduh anjing. Loh, maaf ya teman-teman. Kalau kata-katanya tadi sedikit kasar. Tadi lagi enak-enak cerita jalanan, tiba-tiba ada truk. Seperti kejadian kayak tadi juga teman-teman. Salah satu pertimbangan saya ganti klakson supaya lebih besar ya. Jadi biar bisa mengimbangi supir truk nih. Jadi kedengarannya tuh lebih mantap. Mereka jadi lebih aware ya harusnya ya. Nah seperti ini. Kalau sebelumnya kan klaksonnya tuh cuman cuman tet gitu. Nope. Cempreng lah pokoknya.
Kalau menurut saya itu klaksonnya rada cempreng ya. Biasalah klakson apa? Klakson motor aja gitu standar. Waduh, jalanannya. Ups. Buat tikungannya sebenarnya enak sih. Cuma ini lubangnya PR banget. Waduh, saya takut lewat situ. Bising truknya ngeguling. Sikat dikit. Hup. Nah, kayak tadi kan kalau misalkan ada lubang gitu kan, kalau intercomnya jalan kan saya bisa langsung awas di depan lubang gitu. Siap-siap lubang. Kalau sekarang nggak bisa teman-teman. Aduh. Gelombangnya parah banget. Kalau misalkan nanti nih pas musim-musim mudik pasti padat ya teman-teman, nggak akan sesepi ini harusnya. Ini buat teman-teman yang belum bisa mudik nih, H-2 minggu lebaran. Saya bawa teman-teman semua menikmati perjalanan dekat kampung halaman kalian nih. Kalau ada, kita masih melintas di mana ini, arah mana ya? Sudah lewat dari Sumedang sih. Siapa tahu ada teman-teman yang kangen itu, oh saya biasa lewat sini gitu, tapi tahun ini tuh tidak bisa karena ada kesibukan atau apa gitu nih. Jadi ini kita bawa nih teman-teman untuk melihat vibes kondisi jalanan. Tapi ini kebetulan lagi sepi aja ya. Kalau pas lagi macet sih saya juga males keluar teman-teman. Wah, ini ada lagi nih truk nih. Kacau juga ya ternyata teman-teman. Karena jalanannya sepi sih, jadi banyak yang ini udah kayak vibes di jalanan Sumatera nih, lintas Sumatera. Itu di depan ada apa ya? Kayak ada sesuatu. Oh iya, ada perbaikan jalan ya. Jadi
satu jalur nih, ganti-gantian. Wih, matahari masih malu-malu ya teman-teman. Ini kantor Kecamatan Tomo. Kita melintas di daerah Tomo nih teman-teman. Ini kita lurus terus ya. Kalau ke kanan tuh tadi ke Majalengka Ciamis. Kalau lurus kita ke arah Cirebon. Ini kita berada di daerah Jatiwangi ya teman-teman. Tadi sepanjang perjalanan dari daerah Tomo sampai Jatiwangi ini banyak pabrik-pabrik besar ya teman-teman. Kita melintas nih di jam 7-an nih. Tadi padat, cukup padat jalanannya sama para pegawai pabrik. Oke teman-teman, kita bisa istirahat sebentar di Indomaret Palasah. Jalan apa ya? Jalan Raya Palasah, Kabupaten Majalengka. Istirahat sebentar, meregangkan tubuh. Oke, kita lanjut lagi. Untuk perjalanan kita dari Bandung sampai sini sudah mengcover kurang lebih 100 km ya. Masih ada sekitar 300 lagi nih sampai Solo. Melintas di sini harus hati-hati ya teman-teman. Ini kondisi jalanan di awal Maret 2026. Cukup banyak lubang, terutama di bagian pinggir-pinggir ya. Ups. Selamat jalan dari daerah mana ini ya? Tadi lupa saya. Plumbon ya teman-teman. Kalau nggak salah tadi kita baru saja melintasi daerah Plumbon, Kabupaten Majalengka. Ini ada gapura selamat datang. Nama daerahnya apa ya? Jalan Babak, oh daerah Babakan Ciwaringin. Udah masuk Cirebon ya kayaknya ini teman-teman. Daerah mungkin kabupaten mungkin ya, kalau masih baru-baru masuk biasanya daerah pinggirnya. Nope. Banyak tumpukan sampah di pinggir jalan. Baunya sampai kemana-mana. Jung Sing Selamat. Tapi nyetirnya ugal-ugalan teman-teman. Pepet kanan, pepet kiri, boy. Ini truk depan juga sama aja dah. Coba kita lihat. Kita seset dari belakang. Kita akan menikmati pertarungan antara dua buah kendaraan. Nope. Nah, kemana tuh ya?
matahari sudah mulai bersinar. Kita menuju ke arah timur ya. Jadi kita jalan tuh riding langsung berhadapan dengan teriknya matahari nih teman-teman. Untungnya kebantu dengan cuaca yang mendung ya, berawan. Nah, dan kebetulan saya juga baru ganti visor ya teman-teman. Visor yang lebih gelap. Jadi untuk perjalanan kita kali ini aman, nggak harus pakai kacamata hitam ya. Karena kan kalau pakai helm full face tuh, kalau pakai kacamata tuh sedikit kurang nyaman ya teman-teman. Di busa ke telinganya itu loh. Mungkin kalau misalkan helm yang khusus buat orang yang pakai kacamata kan biasanya ada bukan jeda, siapa sih, ada space buat gagang kacamata ya. Harusnya sih ya lebih enak gitu. Cuman tetap sih saya kurang nyaman. Taman Gaung. Di sini kita belok ke kanan. Kalau lurus terus ke arah kota Cirebon ya. Google Maps kayaknya mengarahkan kita lewat pinggiran, jadi kita nggak melintas di kota Cirebonnya ya teman-teman. Jalanan sudah mulai tergelombang. Jalanan sudah mulai ada gelombang-gelombang bekas tapak ban truk ya. Ini kita sudah melintas di jalur Pantura nih, dengan jalanan khas tipikal Pantura. Oke, kita singkat aja.
Iya. Ini gara-gara ngikutin mobil ini. Oke teman-teman, kita sekarang sedang melintas di daerah Sirangkang ya. Di daerah Pemalang ada beberapa titik perbaikan jalan ya. Jadi ada kontraflow teman-teman. Daerah Pemalang atau Pekalongan ya? Pemalang sih kalau nggak salah. Saya lupa, Pekalongan masih depan ya. Saya kadang suka ketukar-tukar. Pemalang. Oh, berarti ini kita masih di daerah Pemalang ya. Sidoarjo. Kecamatannya Sidoarjo. Tadi kan saya sempat ngomong Pekalongan sama Pemalang tuh suka kebalik-balik. Nah, tadi sebelumnya di belakang tuh antara Tegal sama Pemalang kalau nggak salah yang perbaikan jalan tuh. Cuaca dari pagi sampai siang hari ini masih berawan aja ya. Udaranya tidak terlalu terik, enak sih ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai turun hujan ya teman-teman. Soalnya males banget nih kalau udah sampai kehujanan. Seenggaknya sampai kita lewat dari Dieng. Kita rencana kan dari sini tuh mau ke arah ini ya. Selamat jalan dari Kabupaten Pemalang. Selamat datang Kabupaten Pekalongan. Oke, lanjut lagi tadi teman-teman, potong. Kita kan sekarang tuh jadi rencananya tuh dari Bandung lewat Pantura. Nanti setelah dari Pekalongan ini kita ke kanan ke arah selatan ya. Lewat tanjakan Krakalan teman-teman. Kita bakal melintas di Dieng. Setelah itu lanjut ke Solo, Surakarta untuk bermalam sehari di sana untuk hari ini. Itu teman-teman. Jadi rencananya besok kita lanjut ke Malang. Baru nanti hari ketiga kita main-main di Bromo seharian. Mudah-mudahan cuacanya mendukung ya teman-teman. Kalau dari Google Maps, perjalanan dari Bandung ke Solo via Pantura ini kurang lebih memakan waktu sekitar 11 jam ya teman-teman. Mungkin realisasinya bisa sampai 12 atau 13 jam. Ups. Yang memakan lagi. Yang menempuh jarak kurang lebih 400 kilo teman-teman. 400 km. Kurang lebihnya. Ini di daerah Jalan Raya seberang Pasar Wadesa. Wiradesa, teman-teman. Ini sedang perbaikan ya. Ini ada kontraflow nih. Jadi lumayan cukup padat. Kita tadi lewat sini mengikuti warga lokal aja ya. Tadi motor-motornya pada naik ke sini teman-teman. Jadi kita ikut aja. Soalnya di kanan juga nih di jalur kontraflow-nya cukup padat ya. Oke, aman aja teman-teman. Selain pengen mencoba tanjakan Krakalan juga, yang paling saya penasaran tuh
melintas di Tol Kayangan ya teman-teman. Kalau ngelihat medsos orang-orang yang melintas di sana tuh view-nya cakep banget. Kayak kita tuh benar-benar ada di atas langit ya jalurnya tuh. Makanya disebutnya juga Tol Kayangan, mungkin karena itu ya. Jadi saya penasaran nih, pengen menjajal. Meskipun hari ini seharian nih langitnya mendung dan berawan. Mudah-mudahan kita nggak zonk ya. Atau mungkin ada teman-teman yang sering atau pernah ke Tol Kayangan, mungkin ada waktu-waktu tertentu ya kalau pengen pas pemandangannya tuh awan semua gitu, lautan awan. Boleh di-share teman-teman. Mungkin kayaknya biasa kalau pengen dapat view seperti itu pas pagi ya teman-teman ya. Sepertinya ya. Oh, ini lagi ada perbaikan jalan nih. Jalanannya cukup padat. Ya, mudah-mudahan hari ini view-nya bagus dan tidak kena hujan ya teman-teman. Yuk ikuti terus video kita sampai tujuan. Let's go. Kita masih harus berjibaku dulu nih dengan transformer penghuni jalur Pantura. Waduh, ada perbaikan jalan lagi nih. Di beton. Ya, mudah-mudahan awet ya. Bukan hanya jadi project abadi yang setiap tahun ada aja projectnya. Tapi jalur ini tuh memang harus di maintenance banget ya teman-teman, karena yang melintasnya pun kendaraan-kendaraan besar, truk-truk besar, transformer. Jadi si jalanannya tuh pasti cepat rusak gitu. Selamat datang di Kabupaten Batang. Kita sekarang memasuki daerah Batang teman-teman. Tuh kayak gini tuh banyak gelombang-gelombang cinta. Kita meleng dikit bisa bahaya nih. Wih, sini lumpur. Ini juga ada kontraflow, teman-teman. Mungkin perbaikan jalannya ngejar momen mudik ya. Kita melintas di alun-alun Batang nih. Jalanannya sedang diperbaiki. Suara apaan tuh? Serem bener. Suara remnya kah?
Uh, Pemandangan barisan sutet. Banyak benar. Aduh. Sebenarnya cuaca seperti ini tuh paling ideal sih buat melintas di jalur Pantura ini, teman-teman. Kalau nggak mau lintasnya pas malam hari ya. Soalnya kalau misalkan musim kemarau gitu ya, kita lintas itu pasti jam-jam segini tuh lagi terik-teriknya nih, panas banget. Sekarang udah jam 2 ya, tapi dari tadi kita lintas dari jam, ya pas matahari di atas kita banget ya, jam 12, jam 11 sampai jam 1 tadi ya panasnya gini-gini aja, teman-teman. Jadi karena langitnya berawan, terus ada awan mendung, mataharinya tuh nggak terlalu terik ya, teman-teman. Meskipun memang masih kerasa sih panas itu, cuman ya panas normal aja, enggak yang sampai bikin sakit kepala tuh. Kalian pernah nggak mau motoran gitu, riding jauh saat mataharinya terik banget? Saya pernah tuh sampai sakit kepala tuh. Terus sebelnya lagi tuh kena kondisi seperti itu tuh pas dalam perjalanan pulang ya. Jadi kan semangat riding juga udah nggak ada tuh setiap kita dalam perjalanan touring gitu kan. Bagian yang paling males tuh kadang kan pulangnya ya, teman-teman. Rasanya tuh kayak aduh nggak enak lah, kayak hampa gitu. Kayak ya wah sudah berakhir gitu perjalanan kita gitu. Pengennya sih kalau bisa udah langsung ini aja, langsung pindah gitu ke rumah, transportasi langsung pindah ke rumah. Soalnya kan pas kita kayak sekarang gitu, misalkan kita tujuannya ke Bromo gitu kan, pasti karena tujuannya belum tercapai kan masih di jalan tuh excited banget ya. Wih, akhirnya kita jalan gitu nih. Tapi nanti pasti pas setelah pulang tuh udah males lah biasanya. Gak se-excited pas pergi gitu. Aduh. Ditambah kena cuaca yang gak enak. Waduh, itu tambah parah sih. Tapi ya namanya juga perjalanan, pasti ada suka, ada duka. Semuanya harus dilewati setiap prosesnya, teman-teman. Jadi ada filosofinya juga ya. Setiap perjalanan kita tuh bukan hanya cuma main-main saja gitu. Pasti kan kita harus tetap berprogres. Wow. SPBU milik Pertamina. Landscape pegunungannya mantap. Dari situ tuh kelihatan tuh. Nggak tahu di kamera kelihatan nggak ya, teman-teman? Di mata sih lumayan ya, tapi rada jauh. Nah ini sekarang sih udah ketutupan lagi. Itu bawa apa itu ya? Gulungan plat besi.
serem banget tuh teman-teman kalau lepas dari katanya. Oke, kalau saya ngelihat ada truk yang bawa muatan seperti itu, saya biasanya cepat-cepat menyingkir teman-teman. Efek dari nonton film Final Destination. Kalau lihat truk-truk yang muatannya tinggi gitu atau rada kelihatan miring tuh, waduh, buru-buru dah, takutnya ketimpa gitu kan. Ya nasib apes tuh ya nggak ada yang tahu lah gitu. Yang pasti kan kita harus mengantisipasinya aja ya teman-teman. Hari sial tuh tidak ada di kalender. Nih kayak gini-gini mobil nih, kan kalau imajinasi liar kita kan bisa aja dia lepas ini rem, seng, terbang ke sini, apes dah. Meskipun harusnya kan udah ada SOP-nya ya untuk bawa barang-barang seperti ini, udah dipersiapkan gitu. Karena keseringan lihat film horror thriller teman-teman. Jadi kan kadang terpengaruh ya ke alam bawah sadar kita gitu. Udah jadi takut nih. Ya mudah-mudahan enggak lah. Makanya dalam setiap perjalanan alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan keselamatan di perjalanan, bisa pulang sampai ke rumah dengan selamat, diberikan cuaca yang mendukung gitu teman-teman. Tapi ya namanya juga kehidupan ya, manusia hanya bisa berencana. Sisanya biarlah alam semesta yang bekerja. Selain itu juga dalam berkendara juga harus dipersiapkan ya, baik secara fisik, mental, kendaraan. Ya setidaknya kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya teman-teman. Untuk persiapan-persiapannya itu tuh. Nah ini kita sebentar lagi kita belok nih ke arah Medono Limpung. Coba kita cek ya. Nah, di depan udah ada tuh. Oke. Kita belok di sini, teman-teman. Nah, saya baru pertama kali nih lewat sini. Mudah-mudahan aman ya. Kita let's go aja. Let's go.